Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazhari, SPDI, peserta PPG dalam jabatan BEP 1 tahun 2023 LPTK IAIN Madura, Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMPI Al-Masturiah Matanair, Rubaru, Sumeneb. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan tugas PPG, yaitu uji kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat dong, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini untuk memulai pelajaran agar ilmu yang akan kita pelajari nanti ini bermanfaat, maka mulailah dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh siapa? Yang mungkin ketua kelas seperti biasanya itu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Yuk. Sebelum belajar dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Alhamdulillah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala doa yang telah kita panjatkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita yang akan dipelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya, dari absen 1 sampai absen terakhir, yaitu dari 1 sampai 12. Apakah hadir semua? Hadir, Bapak. Ya, saya cek ini satu persatu. Oh ya, hadir. Oh ya, alhamdulillah hadir semua, kan nggak ada yang sakit ya? Kalau tidak ada sakit, patut kita syukuri karena nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu tentang sehat lahir dan sehat batin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah berlalu atau yang kemarin, adakah yang masih ingat pada pertemuan itu? Ingat ya? Masih ingat nggak? Ingat, masih ingat? Ya, apa itu minggu kemarin? Tentang Asmaul Husna. Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ingat tentang pelajaran Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Alhamdulillah kalian masih ingat. Berarti kemarin itu kalian mencerna dengan baik, memahami dengan baik terkait dengan pembelajaran Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Selanjutnya, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi ini Bapak akan menyampaikan materi pada hari ini yang berkenaan dengan masalah bab sholat.
Ada yang tahu apa itu sholat? Tahu Bapak. Tahu lagi. Apa sholat itu? Doa. Doa. Ada lain? Lagi apa? Bacaan. Terus ada yang lain? Apa lagi? Apa? Ada yang gerakan, ada yang doa, ada yang bacaan. Itu betul semua. Berarti kalian sedikit sudah mulai berpikir dan tahu apa itu sebenarnya tentang masalah sholat. Nah, oleh karena itu, agar pembelajaran kita penuh bermakna, penuh semangat, antusias, dan fresh pikiran kita, kemudian cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk implementasi menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Tahu semua ya? Iya. Kalau tahu semua, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Dimulai dari ketukan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Bisa dipahami dengan baik, maka kita penuh dengan semangat, tidak boleh lengah. Gitu ya. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasa perlu Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Supaya apa? Supaya kalian itu memahami apa yang akan kita pelajari nanti. Nah, tujuannya kalian bisa melihat di layar monitor itu. Tujuan yang pertama yang harus kita selesaikan adalah menjelaskan pengertian dan pentingnya sholat dalam agama Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengidentifikasi syarat-syarat sah dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, mempraktikkan gerakan-gerakan sholat secara benar. Terus yang keempat, menjelaskan rukun-rukun sholat. Sedangkan yang kelima ini adalah memahami makna dan hikmah dari setiap gerakan-gerakan dalam sholat. Lah, itu yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami dalam pembelajaran tema tentang sholat. Semangat dong! Mana suaranya? Mana? Ya, halo. Iya, semangat dong. Karena pelajaran ini sangat penting bagi kita untuk memahami, ya kan? Mempelajari. Karena apa? Berkaitan dengan masalah sholat. Sholat itu termasuk ibadah yang sangat penting bagi kita. Karena itu adalah ibadah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita sajikan pada kesempatan pagi hari ini sambil melihat di layar monitor di depan itu terkait dengan mata pelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama tentang masalah sholat. Barusan kawan-kawan kalian ini baik dari bangku utara, tengah, dan juga selatan sudah istilahnya ya, sudah memberikan ulasan sepintas terkait dengan sholat. Nah, itu sholat yang sudah dikatakan barusan, sudah disampaikan barusan oleh teman-teman kalian itu, bahwa sholat itu adalah menurut bahasa, sambil dilihat di layar kaca ini, sholat menurut bahasa adalah doa. Nah, ini sholat secara bahasa
bahasa berarti doa atau meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Berarti ada hubungannya kan dari apa yang telah dikatakan, yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian barusan, bahwa sholat menurut bahasa itu adalah doa, bacaan, dan juga gerakan-gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lah itu sholat, paham? Paham itu ya? Paham tentang masalah sholat menurut bahasa dan juga istilah. Nah, kita lanjutkan. Pentingnya sholat dalam Islam. Kenapa itu penting Ustaz sholat itu dalam ajaran agama kita? Kenapa kok bisa penting? Lah ini karena sholat itu adalah ibadah wajib yang harus kita jalankan. Terus yang selanjutnya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang selanjutnya, disiplin dan kendali diri. Terus spiritualitas dan pembersih diri. Itu sholat, pentingnya sholat. Yang selanjutnya, peningkatan kesadaran sosial dan mendapatkan ketenangan batin. Lah, itu ketika seseorang melaksanakan yang namanya sholat, itu penting. Manakala orang menjalankan dan melaksanakan sholat, maka inilah yang akan diraih oleh orang tersebut. Paham? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Baik, kita lanjutkan anak sekalian. Ketentuan pelaksanaan sholat. Nah, ini ada ketentuannya anak sekalian. Sholat itu ada ketentuannya. Ya, perlu saya ulang kembali bahwa sholat itu ada ketentuannya. Apa saja anak sekalian? Ini yang pertama, ada syarat wajib sholat dan ada syarat sahnya sholat. Nah ini ketentuannya. Ketentuan yang pertama itu adalah syarat wajib sholat, sedangkan yang kedua itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, yang syarat wajib sholat terlebih dahulu kita bisa lihat di layar depan ini. Apa? Yang pertama itu adalah tentang Islam. Tentunya kita harus beragama Islam. Nah ini, maka syaratnya ketika orang yang beragama Islam maka wajib laksanakan yang namanya sholat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baligh. Baligh itu termasuk syarat wajib yang kedua. Terus yang ketiga, berakal sehat. Akalnya sehat itu termasuk syarat wajib yang ketiga. Lah, kita pindah ke syarat sahnya sholat. Agar sholat kita menjadi sah, maka harus meliputi atau kriteria yang ada di depan ini. Apa yang pertama? Sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci badan, pakaian tempat sholat. Terus yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Lah, itu merupakan ketentuan dari syarat wajib dan syarat sahnya dalam sholat. Paham? Gak ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Berarti paham. Alhamdulillah kalau demikian. Terus kita lanjutkan. Dalam ketentuan sholat itu masih ada rukun. Yang barusan kan secara umum terkait dengan syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Nah, tetap masih dalam ketentuan pelaksanaan sholat itu sendiri. Apa ketentuan pelaksanaan sholat? Yang pertama ada rukun sholat. Oh, namanya rukun kok, itu harus terpenuhi semuanya. Jika ada salah satu yang tidak memenuhi rukun, maka sholatnya tidak sah. Nah, perlu diperhatikan. Silahkan dilihat sambil di depan sambil Bapak menjelaskan terkait dengan rukun sholat. Yang pertama, ini berdiri jika mampu. Jika mampu berdiri, jika tidak mampu dengan duduk. Ya kan? Nanti itu kan kita bahas selanjutnya. Terus takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu termasuk rukun. Membaca surah Al-Fatihah.
Terus yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Yang kelima, iktidal dengan tumakninah. Terus yang keenam, sujud dengan tumakninah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Terus yang ke-8, duduk akhir pada tasyahud akhir. Yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Sedangkan yang ke-10 ini adalah membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11, membaca salam pertama ke kanan. Kemudian yang ke-12 ini adalah tertib. Itu adalah merupakan rukun dalam sholat. Paham? Paham anak-anak, semangat dong. Dan kita belajar tentang masalah sholat, penting ini anak sekalian. Terus selanjutnya masih dalam materi. Nah ini yang pertama itu ada rukun. Sekarang ada sunnah-sunnah dalam sholat. Pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, rukuk, bangun dari rukuk, atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Yang kedua, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Itu termasuk sunnah. Yang ke-5, membaca ta'awuz sebelum basmalah, mengeraskan bacaan pada sholawat yang termasuk jahar atau keras, dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk sir atau lembut. Dan nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, itu adalah ketentuan yang termasuk dalam sunnah-sunnah sholat. Masih paham? Ada yang bertanyakan? Gak ada? Gak ada yang bertanyakan? Berarti paham kan? Sama-sama. Dilanjut ya. Nah ini, membaca lafaz amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Rabbil firli wal walidayya amin. Lanjut, membaca surah setelah baca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Terus sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam, membaca takbir ketika turun dan bangkit selain ketika bangkit dari rukuk. Yang terakhir ini, ketika bangkit dari rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah dalam sholat. Dilanjut ya. Masih dalam ketentuan sholat, tetap sunnah sholat. Ketika iktidal membaca Rabbana lakal hamd, ya kan? Kembali dari rukuk itu iktidal namanya. Membaca Rabbana lakal hamd. Terus yang selanjutnya, meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika rukuk, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, duduk iftirashi pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir, duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir di akhir sholawat, membaca salam kedua yaitu ke kiri, yang di depan itu kan ke kanan. Sedangkan yang kedua itu adalah ke kiri. Nah itu termasuk sunnah dalam ketentuan sholat. Lanjut anak-anak sekalian. Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Iya, semangat dong. Ini tangan dulu. Nah, itu barusan yang telah kita pelajari. Sekarang terkait dengan pengertian sholat, ya kan? Secara bahasa dan istilah, syarat-syarat sahnya sholat dan juga syarat bagi sholat, dan sunnah apa? Ada rukun juga. Dalam ketentuan sholat itu ada yang namanya rukun dan ada yang namanya sunnah. Nah sekarang hal-hal yang membatalkan sholat, kalian harus mengetahui loh. Kalau kalian berbuat ini dalam sholat, maka sholatnya kalian batal. Maka sholat anak-anak sekalian yang tidak memperhatikan ini maka batal. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat itu? Silahkan dicermati di depan tuh. Yang pertama, berbicara dengan sengaja itu batal. Yang kedua, banyak melakukan gerakan di luar sholat yang tidak ditentukan dalam sholat gerakannya.
hilangkan maka batal sholat. Terus berhadas saat melakukan sholat, menempelnya najis di badan, pakaian dan tempat sholat, terus terbuka aurat. Lah ini hal yang membatalkan sholat. Mengubah niat, kan niat usolnya zuhur tapi niatnya asar, maka itu batal sholat. Terus berpaling dari kiblat, kalau Indonesia ini kan arahnya di tenggara, di arah timur, maka posisi kita harus menghadap ke barat. Kalau menghadap ke barat maka batal sholat. Mulai. Terus makan dan minum ketika sholat, tertawa dan murtadlah. Inilah hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang bertanya? Gimana? Enggak ada ya? Berarti paham kan? Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan Bapak sudah memberikan ulasan terperinci terkait dengan pengertian sholat, baik menurut bahasa dan juga istilah, syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat, dan juga rukun dalam sholat, begitu juga dengan sunnah itu Bapak sudah menjelaskan secara terperinci. Alhamdulillah kalian sudah bisa memahamilah. Sekarang kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tentang tata cara melaksanakan sholat yang benar menurut aturan syariat Islam. Ada yang mau kita bersama-sama? Mau ya? Bukan cuma satu orang, semuanya kita bersama-sama untuk mempraktikkan yang namanya bacaan dan gerakan dalam sholat. Mau nggak? Mau. Ayo tepuk tangan dulu biar semangat. Kalau mau, kita bersama-sama silakan berdiri ke depan. Bisa berdiri ke depan. Ayo ke depan di sini. Ke depan di sini. Nah, yang laki-laki hadapnya ke saya, ngadapnya ke saya. Nah, yang perempuan di sini, Nah, Jo, di sini loh, di sini. Nah, kamu agak ke sini nak, ke sini. Gak apa-apa, sahabat gak apa-apa, karena hanya praktik sholat itu aja. Iya, terus ya ngadap ke selatan, yang ini, ke sini. Ke sana satu ke sana. Ayo, ini jangan ke sana. Nah, di sini, gak apa-apa. Yuk, sambil kita bersama-sama melatih diri untuk melakukan bacaan dan gerakan sholat yang sempurna menurut aturan syariat Islam. Nah, maunya kita sekarang sholatnya apa? Oh iya, bukan subuh. Tidak, maunya ya. Kalau maghrib berarti 3 rakaat. Nah, sholat yang wajib yang harus kita kerjakan ada 5 waktu. Pertama zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sekarang yang akan kita praktikkan bersama-sama ini akan mempraktikkan yang namanya sholat maghrib sebanyak 3 rakaat. Lalu diperhatikan di layar monitor ini. Yuk, perhatikan Bapak ya. Dari niat takbiratul ihram kemudian nanti salam. Niatnya sholat maghrib berarti ya. Anggaplah ini kalian menghadap kiblat seakan-akan. Yuk, usolli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan mustaqbilan qiblatil ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu yang benar ya. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan mustaqbilan qiblatil ta'ala. Allahu akbar. Ini loh takbir ini sama kan dengan yang di layar monitor. Nah, Allahu akbar, tangannya ini jangan sampai ke sini atau sampai ke sana, sini kemana. Nah, ini aturan yang benar. Yuk lanjut ke berikutnya. Apa yang berikutnya sambil dilihat di layar depan. Yuk, sudah kita ceritakan kan barusan? Ya sudah. Lanjut ke berikutnya, membaca doa iftitah. Kita termasuk sunnah, tapi nggak apa-apa dibaca agar kita memperoleh keutamaan dalam sholat itu. Yuk, dibaca doa iftitahnya.
Jangan nggak usah bismillah kan? Ya kan? Gimana yang benar? Allahu akbar kabira. Yuk 1, 2, 3. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lah, itu namanya doa istiftah. Kita lanjut. Apa ini? Melaksanakan apa? Membaca surah Al-Fatihah. Yuk bersama-sama yang benar pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Nah, itu sudah surah Fatihah. Setelah itu doa membaca surah-surah pendek. Apa yang mau kita adalah Al-Ahad. Silakan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Nah, baru kemudian yang selanjutnya adalah ruku. Yuk. Allahu akbar. Rukunya yang benar gimana? Harus lihat ke tempat sujud, jangan lihat ke kaki. Mana tempat sujudnya, lihat itu. Nah, yang dibaca adalah Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Yuk, kembali dari ruku. Itu apa namanya? Kembali dari ruku. Nah, kembali dari ruku berarti dikatakan i'tidal. Apa yang dibaca dalam tersebut? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ayo bersama-sama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini di layar monitor Sami Allah. Jangan kembali dulu. Sami Allahu liman hamidah. Ini kurang tepat. Gimana cara yang benar? Ini. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Yang benar itu ya. Seperti yang orang biasa. Lanjut. Setelah itu, kemudian sujud. Nah, setelah tinggal, mari kita sujud. Yuk kita sujud. Allahu akbar. Ayo, gimana sebutnya yang benar? Gimana sebutnya yang benar? Yang benar. Pantat ini harus lebih tinggi daripada kepala. Karena ulama sepakat dalam sholat itu kalau tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berarti sholatnya tidak sah. Ulama sepakat harus lebih tinggi karena kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca? Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Kembali dari sujud. Saya dulu. Nah, itu dari ruku dan juga sujud kan 3 kali yang dibaca kalian. Itu sunnah. Wajibnya berapa Ustaz? 1 kali. Subhanallah azim wa bihamdihi. Subhanallah a'la wa bihamdihi. Sunnah itu dibaca 3 kali. Dan setelah kembali dari sujud, apa yang dibaca? Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini namanya duduk di antara 2 sujud. Sujud pertama dan sujud kedua. Nah, duduk di antara 2 sujud namanya itu yang dibaca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Yang benar nih duduknya loh. Beda dengan kembali dari
sujud yang kedua nanti. Yuk, diulang kembali sujudnya. Yuk, karena sujudnya kedua. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Ayo balik karena ini kan salatnya maghrib. Ya, pelan dong ya. Terus sudah, ya kan? Jadi sekarang rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua sama. Bacaannya seperti yang rakaat pertama. Yuk, diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Kawthar. Ya apa? Kan surah-surah pendek. Kita lanjut surah Al-Kawthar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sudah dulu. Misalkan sebelum Bismillah mau tahu, bisa enggak usah? Bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Yuk, setelah itu rukuk kembali. Yuk, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Yuk, kita sami-Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Yuk, sujud kembali. Satu kali aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Allahu akbar. Satu kali aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Ini tasyahud awal namanya. Karena kalau pertama sudah karena 3 rakaat berarti ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Boleh ya baca 3 kali, 1 kali itu boleh. Cuman wajibnya 1 kali dan sunnahnya sebanyak 3 kali yang dibaca di ruku dan juga di sujud. Terus bacaan tasyahud awal seperti apa? Sambil lihat di layar depan ini apa yang dibaca tasyahud awal itu di depan sambil dilihat. Yuk baca bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampainya di situ. Kalau tasyahud silahkan kembali dari tasyahud awal. Berdiri lagi. Ayo. Bacaannya cuma apa? Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal
Sudah benar semua? Sudah? Nah, silahkan dibaca. Terus akhir. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh kita nambah, boleh tidak. Apa Ustaz ini nambah? Setelah tasbih akhir itu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau nggak nambah, nggak apa Ustaz? Nggak apa-apa. Karena itu sudah wajib. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam ke kanan, salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan dibaca as'alukal fawza bil jannah. Salam yang ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi as'alukan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Astagfirullah. Sudah? Sudah? Duduk kembali dulu. Gimana kalian penjelasan Bapak dari awal sampai dari barusan? Apakah sudah paham semuanya? Paham, Bapak. Dari awal sampai akhir barusan dipraktik tentang gerakan dan bacaan sholat, berarti paham semua kan? Alhamdulillah. Kalau berarti seperti itu kalian paham, alhamdulillah. Sekarang Bapak akan memberikan sebuah tugas kelompok. Bapak akan bentuk kelompok, ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan yang Bapak akan lontarkan kepada kelompok 2, kelompok 1 dan juga kelompok 3. Mau kan? Mau kan? Itu ya. Kalau begitu, ini silahkan dicatat ya. Dicatat dalam kertas skrip ini. Kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Silahkan dicatat pertanyaan Bapak untuk kalian itu. Ya, lihat dulu ya. Ini loh pertanyaannya, silakan dicatat. Nanti jawab setiap kelompok gitu ya. Ayo. Pertanyaan yang pertama untuk kelompok ketiga yang harus dicatat. Apa manfaat menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Saya ulang untuk kelompok 3. Apa manfaat menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Itu kelompok 3. Terus sekarang kelompok 1. Silahkan dicatat. Mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim? Saya ulang lagi. Mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim? Itu kelompok 1. Terus yang kedua sekarang, bagaimana cara menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk? Saya ulang, bagaimana cara menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk? Nah, setelah pertanyaan ke-1, ke-2 dan ke-3, saya kasih waktu 5 menit. Silahkan rembuk dengan kelompok yang ingin menghadap ke barat, ke temannya. Silahkan kerja kelompok. Ayo semangat kelompoknya, semangat kelompoknya. Mana kelompok 1 suaranya? Mana kelompok 1? Ya, mana kelompok 1 suaranya? Ya. Kelompok 2, kelompok 3, silakan. Ya, silakan kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Paling lama gitu ya.
5 menit paling lama. Silakan cari jawabannya dalam buku sekalian. Silahkan yang kompak kelompoknya, untuk menjawab apa yang telah saya tanyakan kepada masing-masing kelompok. Sudah? Di mana ada yang sudah? Sudah, Pak. Ada yang sudah, kelompok 2 sudah selesai. Ayo silakan. Kelompok 2 kalau selesai. Entar dulu, duduk dulu. Nah, nunggu temannya kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, gimana selesai kelompok 1? Selesai. Kelompok 3? Cepat banget. Seperti murid Bapak ini pandai-pandai. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 2 silahkan di depan. Presentasikan jawabannya. Kerja kelompok kalian. Yo, jawabannya gimana? Tantangan dalam menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari seringkali muncul, terutama bagi mereka yang memiliki rutinitas yang padat. Cara untuk mengatasinya adalah 1. Ya. Disiplin waktu, Ya. 2. Manfaatkan pengingat, Ya. 3. Tempat khusus, Ya. 4. Sholat berjamaah, Ya. 5. Niat dan kesadaran. Nah, betul gitu ya? Betul ya, kasih aplaus dulu kalau betul. Jawaban kelompok 1 mana? Saya lihat jawabannya. Ya, betul semua dari 1 sampai 5. Bintang berapa nak? 5, aku 5 bintang. Yuk 1, 2, 3, 4, 5. Ya kasih aplaus lagi pada kelompok. Ya, silakan dulu. Ayo kelompok mana lagi yang mau presentasi? Ya silakan di depan. Saya taruh dulu jawabannya ini. Yuk. Kelompok 1 ini. Apa jawabannya? Intinya sholat dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Ya, banyak. Yaitu 1. Ketaatan kepada Allah, 2. Menjaga ketakwaan, 3. Pengampunan dan pembersihan diri, 4. Mengatur waktu. Ya, kasih aplaus dulu. Karena jawabannya sudah sesuai dengan apa yang kita tanyakan, saya kasih bintang 4. 4 atau 5? Bintang 5 juga. Iya, 1. Nomor 1 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok. Kelompok 3 terakhir. Ya, kelompok 3. Ini jawabannya. Menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari memberikan berbagai manfaat, antara lain 1. Ketenangan hati, 2. Kualitas ibadah, 3. Kedisiplinan, 4. Karakter dan moral, 5. Pengendalian diri. Betul jawabannya kan? Nah, karena juga sesuai antara pertanyaan dengan jawaban sudah ACC, maka saya kasih nilai bintang 1. Enggak mau. Karena jawaban saya betul Pak, maka kita kasih 5 kok. Apa 5 bintang? Yo, karena bintang ini terang, maka kalian akan kasih bintang 5 ini. Karena bintang adalah merupakan sebuah kepangkatan yang sangat tinggi. Ya, kasih aplaus dulu untuk Jadi kesimpulannya dalam diskusi ini bahwa sholat ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan di malam hari dan juga di siang hari sebanyak 5 waktu. Lakukan sholat tepat waktu dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aturan syariat Islam. Nah, itulah kesimpulan kita pada diskusi kali ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pelajaran ditutup pada perjumpaan kali ini, Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan dari penjelasan materi dari awal sampai akhir barusan, bahwa sholat itu adalah wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, laki-laki dan juga muslimah perempuan.
Sebanyak berapa Ustaz? Yaitu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, semua bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholat yang telah kita praktikkan bersama-sama itulah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang telah sampai pada kita semuanya. Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka laksanakanlah sholat itu dengan khusyuk menurut aturan-aturan syariat Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian akan saya kasih tugas di rumah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mau nggak? PR lah dia. Kalau tidak PR, kalian takutnya main di rumah nggak belajar loh. Paham? Iya. Agar pembelajaran kita mendekat pada kita, maka tetap kita lakukan yang namanya tentunya kerjakan bersama-sama di rumahnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan tugasnya silahkan diakses di internet. Punya internet kan semuanya kan? Semua. Saya lihat ketika ujian kalian tentang HP. Jadi silahkan diakses di Google Drive saya. Semuanya yang ada, tugas kalian ada di sini. Namanya link lembar kerja peserta didik. Ya, paham? Paham semuanya. Ya, silahkan diakses ya. Harus ada internetnya, buka HP-nya, tengok di Google Drive. Semua tugas kalian ada di sini, baik kelompok 1, 2, dan 3. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa pertemuan yang akan datang, ya, pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan yang namanya bab zikir. Karena dalam 1/5 ini Bapak jadikan dua pertemuan. Pertemuan pertama terkait dengan sholat yang telah kita pelajari. Pertemuan kita berikutnya tentang masalah zikir setelah sholat. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar pembelajaran kita yang telah kita selesaikan bersama bermanfaat, maka sebaiknya lah kita tutup perjumpaan kali ini dengan pembacaan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh siapa lagi? Saya semangat dulu. Kita khusyuk bersama-sama melantunkan doa dengan seksama, dengan penuh rasa hormat, takdim, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar bermanfaat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufana bima lam lana Rabbi alimna Rabbi yanfa'una Rabbi fatina wa fatihana wa qarabati lana fi dinina. Akhir di perjumpaan kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.